Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 376 berkulit tebal. Kulit orang-orang ini sangat tebal. Feng Xiao berteriak marah dan ledakan amarah yang tiba-tiba ini telah memicu cedera internalnya dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Patriark, tubuhmu belum pulih sepenuhnya, kau tidak boleh terlalu marah. Leng Hua, yang berdiri di sampingnya, segera maju dan mengingatkannya dengan khawatir sebelum dia melotot ke arah pengawal Feng itu dan berkata dengan tidak puas, bukankah semuanya sudah disampaikan sebelumnya? Mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Patriark? Bukankah semua masalah di istana harus ditangani oleh kalian semua? Patriark masih dalam tahap pemulihan dan tidak boleh gelisah, jika kondisinya memburuk, apakah Anda sanggup menanggung akibatnya? Ketika mendengarnya, pengawal Feng tercengang. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang kehadirannya hampir transparan yang melayani dengan diam-diam di sisi Patriark akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengarkan kata-katanya, tampaknya ia bermaksud agar mereka menyelesaikan ini sendiri dan tidak mengganggu Patriark. Akan tetapi, itu dulu, ketika mereka mengira Sang Patriark sedang koma, sekarang setelah Sang Patriark terbangun, mereka khawatir jika mereka tidak meminta nasihat Patriark mereka tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pergi dan halangi mereka. Klan Feng kita sekarang hanyalah klan keluarga dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika mereka menunjukkan token penguasa, halangi mereka untukku. Mereka masih ingin mengarahkan pandangan mereka pada si putih tua Jiu kecilku. Sungguh tidak tahu malu. Feng Xiao meraung marah namun dia takut hal itu akan memperparah luka dalam tubuhnya. Dia pun cepat-cepat mengusap dadanya dengan satu tangan dan memperlambat langkahnya sambil berusaha menahan amarahnya. Ya. Pengawal Feng melangkah mundur untuk pergi setelah menerima perintah dan ketika dia berbalik, dia melirik sekilas ke pemuda yang tidak mencolok yang sedang menuangkan teh untuk Patriark. Kata-kata pemuda ini terngiang di kepalanya, kata-kata itu sangat ringkas namun tegas. Hal ini membuatnya memandang pemuda ini dari sudut pandang lain. Kedua lelaki tua yang berdiri di luar gerbang melihat bahwa pintu-pintu masih tertutup. Mereka telah berdiri di sana cukup lama dan ketidaksenangan mereka mulai terlihat di wajah mereka. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata dengan keras, mengapa ini memakan waktu begitu lama? Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang bisa memimpin di kediaman Feng, bahkan tata krama dasar pun kurang. Kata lelaki tua satunya dengan tidak senang. Sejak pertempuran itu, mereka tidak lagi menaruh perhatian pada kediaman Feng. Itu adalah tempat yang ingin disingkirkan oleh penguasa, jadi tidak perlu lagi membuat lelucon dengan mereka. Belum lagi, sekarang Patriark tua menghilang sementara Feng Xiao terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma, yang tersisa bagi mereka hanyalah seorang gadis kecil. Apa yang bisa dia lakukan? Jika bukan karena pengawal Feng, kediaman Feng ini kemungkinan besar sudah diambil alih sekarang. Seperti kunjungan mereka ke sini hari ini, apakah penguasa tidak akan tahu? Bagaimana mungkin? Penguasa juga ingin melihat bagaimana kediaman Feng menangani ini dan merencanakan berbagai cara untuk mendapatkan tanda kekuasaan atas pengawal Feng. Sejauh pengetahuan mereka, kali ini dia telah merencanakan dan tidak akan butuh waktu lama bagi pasukan lain di kota untuk mengambil tindakan. Pada saat itu, nona muda dari kediaman Feng, Feng Qingge tidak akan punya pilihan lain selain meminta bantuan darinya dan dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan tanda otoritas pengawal Feng dan menyatukan mereka dengan miliknya. Saat itu, kediaman Feng akan benar-benar menderita. Apaan tuh? Nggak mau nikah? Lucu banget. Tanpa perlindungan dari kediaman Feng, tanpa perlindungan dari Feng Xiao dan Patriark tua, Feng Qingge itu tidak akan punya pilihan selain menikah. Bahkan jika dia adalah selir yang lebih rendah dan bukan selir sampingan, dia tidak akan punya pilihan sama sekali. Gerbang kediaman Feng akhirnya terbuka dan kedua lelaki tua itu mendongak untuk melihat dan ketika mereka melihat keenam pengawal Feng berjalan keluar, mereka mengerutkan kening dan bertanya, ada apa denganmu? Nona dari kediaman tidak ada di rumah. Apakah begitu sulit untuk menyampaikan pesan? Kami ingin mengundang kalian untuk kembali. Kami tidak menerima tamu saat ini. Salah satu pengawal Feng berkata dengan suara tenang dan mantap sambil menatap mereka dengan acuh tak acuh.